Selamat bergabung kembali di channel saya. Hari ini saya akan memprediksi Nisa Ashifa, mantan dari istri Alsat Ahmad, bagaimanakah nasib karir dan asmara ke depannya. Sebelum saya memprediksi, saya ingin membaca karakter dari Nisa Ashifa. Ashifa ini orangnya nggak sombong kalau menurut dari auranya. Cuma Nisa ini orangnya agak tertutup. Dia nggak terlalu pinter bicara, makanya kalau ada masalah dia bisa memendam lama karena sifatnya yang tertutup. Kedua, tidak mudah atau tidak ngember omongannya, dan disinilah makanya dia bisa bertahan lama, terutama karena memang memiliki usaha-usaha agar hak anaknya juga bisa terkabulkan, misalnya akte kelahiran, pengakuan, dan lain sebagainya, dan itu sudah berhasil dia lakukan. Dia dinikahi siri, kemudian didaftarkan nikah sirinya pada negara, jadi sudah diakui pernikahannya dan kemudian dicerai oleh Alsat Ahmad. Kalau dibanding dengan Tiara Andini juga orangnya kalau ada masalah tertutup. Tiara Andini orangnya lebih rapuh daripada Nisa Ashifa. Jadi dua orang ini sebenarnya korban dari perbuatan Alsat Ahmad. Kenapa saya bilang begitu? Saat menjalin dengan hubungan Nisa Ashifa, sekalipun konon kabarnya sudah diputus lama, tapi mungkin mereka menjalin hubungan kembali di belakang layar. Mengapa mereka menjalin hubungan di belakang layar? Karena hubungan mereka tidak disetujui oleh keluarga Alsat Ahmad. Nah, dilala dalam hubungan di belakang layar itu hamillah Nisa Ashifa ini. Seorang perempuan kalau sudah telat 1 bulan pasti deg-degan ya, apalagi belum ada suami. Tentunya saya rasa Nisa Ashifa ini sudah mengabari Alsat Ahmad. Nah, tapi setelah mengetahui Nisa Ashifa ini hamil, mengapa dia malah berpaling ke Tiara Andini? Tiara Andini nggak tahu apa-apa tentang hubungan Alsat dengan Nisa Ashifa ini. Jadi dua orang ini korban dari perbuatan Alsat Ahmad. Nah, yang membuat saya kecewa ini, kalau sudah melakukan sebuah kesalahan, harusnya diperbaiki, bukan malah memperdalam kesalahan tersebut. Ya, kalau sudah tahu si ceweknya hamil, ya alangkah baiknya yang pertama jangan meminta untuk digugurkan. Kenapa begitu? Mungkin kalian nggak tahu ya, tapi kalau seseorang yang sudah berkecimpung di dunia supranatural, di dunia spiritual, pasti tahu. Seorang oro atau calon jabang bayi yang meninggal di dalam kandungan itu dinamakan bayi ambar. Bayi ambar ini akan menuntut haknya pada orang tua, ya, sekalipun dia sudah tidak berwujud tapi hanya berupa roh, tapi dia akan menuntut orang tuanya. Makanya di sini seringkali saya saat melayani konsultasi tiba-tiba terlintas ada penglihatan, oh kok ada bayi orok, ternyata nggak tahunya kenapa nasib dari klien saya kurang bagus dikarenakan imbas dari karma masa lalu yang sudah menggugurkan kandungannya. Makanya di sini jangan sekali-kali kalau tidak ada masalah kesehatan, jangan sekali-kali menggugurkan kandungannya. Karena dalam kandungan itu sudah ada nyawanya loh ya. Makanya ketika digugurkan pastinya si nyawa anak ini akan menuntut balas di kehidupan yang mendatang. Hidup orang tuanya bisa sial, hidup saudara-saudaranya bisa sial karena merasa kenapa saya tidak disayangi orang tua, kenapa saya diabaikan orang tua seperti itu. Bersyukur Nisa tidak menggugurkan kandungannya, tapi sayangnya setelah dinikahi kemudian 2 bulan atau 3 bulan diceraikan. Alsat Ahmad lebih memilih Tiara Andini. Ya, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan kenapa memilih Tiara Andini yang padahal dengan Nisa ini sudah menjalin hubungan selama 7 tahun. Apa karena materi Nisa yang tidak berkecukupan dibanding Tiara Andini? Apakah karena Nisa yang tidak semelejit Tiara Andini? Tentunya
hal itu juga sudah ada di dalam pertimbangan dari Arsyad Ahmad dan keluarganya. Ya seperti itulah teman-teman. Dan kenapa keluarga Arsyad ini begitu welcome kepada Tiara Andini? Dikarenakan dia tidak menyetujui hubungan dengan Nisa. Makanya begitu ada Tiara Andini yang hadir, yang mempunyai pamor yang luar biasa, karir yang luar biasa, terus anaknya juga baik, langsunglah begitu welcome dengan Tiara Andini agar Nisa ini tahu diri untuk bisa undur dari hubungannya dengan Arsyad. Padahal Nisa sudah mengandung saat itu. Nggak bisa dibayangkan ya, alangkah sedihnya Nisa mengandung selama anaknya tidak ditunggui oleh Arsyad, tidak diberi perhatian oleh Arsyad. Malah si Arsyad ini bermesra-mesraan dengan Tiara Andini yang tidak tahu apa-apa. Tentunya kejiwaan seorang ibu yang sedih, yang menderita, yang benci akan terbawa oleh anaknya. Karena ada ikatan batin ya, apalagi masih dalam kandungan. Waduh, semoga saja anak ini tidak sampai benci kepada Arsyad ke depannya. Tapi ya itu tergantung bagaimana Arsyad ke depannya hubungannya dengan si anak ini. Sekalipun Nisa keluarganya tidak menyukai si anak dan Nisa ini, tapi yang lebih utama ini Arsyad sebagai bapaknya harus bisa mewujudkan harapan si anak dan ibu dari si anak ini. Andai kata mereka tidak baik-baik saja dengan ibunya, ya baik-baiklah dengan anaknya. Karena ini darah dagingnya Arsyad sendiri loh ya. Sampai saya teringat ada sebuah pepatah. Anak di pangkuan dilepaskan, buruk dirimbah disusukan. Jangan seperti kasusnya Arsyad Ahmad ini, dia begitu sayang kepada binatang-binatangnya, tapi pada anak sendiri dia setega itu. Saya bilang setega itu ya karena dia menyadari mengapa dia mau menikahi Nisa, dikarenakan memang dia sadar kalau dia melakukan hubungan terlarang. Mengapa dia sudah tahu kalau Nisa hamil, setega-teganya itu dia menjalin keterbukaan asmara dengan Tiara Andini yang kemudian diupload di YouTube-nya. Nah, tentunya ini membuat Nisa menjadi ngenes. Saya nggak bisa bayangkan seandainya hal itu terjadi kepada saya, mungkin saya tidak bisa sesabar Nisa. Baiklah teman-teman, kita kembali untuk memprediksi tentang nasib Nisa ke depannya. Nasib asmara Nisa ke depannya, saya ambil 10 kartu untuk nasib asmaranya. Semoga ada seseorang yang datang kepadanya yang bisa membahagiakan dia. Harapan saya seperti itu, tapi nggak tahu lagi menurut kartu ini ya. Asmara Nisa ke depannya ini bisa terjadi, bisa jangka pendek juga bisa jangka lama ya nantinya ya. Karena saya rasa Nisa saat ini lebih fokus untuk merawat anaknya dan juga untuk memulihkan perasaannya yang sudah terlanjur kecewa dan sakit hati pada Arsyad dan keluarganya. Nasib asmara Syifa, Nisa Asyifa. Ada roda berputar. Saat ini dia sedang kesakitan. Tapi kedepannya bisa jadi dia memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Artinya seperti itu. Selanjutnya, saat ini dia menghadapi kondisi tertekan dikarenakan ada orang-orang yang menurutnya yang memiliki status sosial di atasnya yang sudah menekannya, yang sudah memberikan aturan begini-begini, yang sudah membuat kehidupannya menjadi terpuruk. Selanjutnya, ada mimpi di sini, ada harapan di sini. Tapi tidak semudah itu untuk menjalin sebuah hubungan, atau bukan begitu ya, untuk menjalani kehidupan yang akan datang terkait asmaranya. Tidak semudah itu bisa menyembuhkan luka hatinya. Tapi dia berusaha bangkit, berusaha untuk menghadapi masalah-masalah yang ada sekalipun perasaannya sudah luluh lantak. Ada justice apalagi setelah proses hukum perceraian tersebut.
Oh, jadi ini kartu yang keluar ini adalah peristiwa di mana saat dia sebagai istri dari Alsat Ahmad perasaannya seperti itu. Nanti saya artikan bareng-bareng ya. Selanjutnya ada simbol perempuan ratu koin keluar, semoga dia mendapatkan rezeki yang berlimpah ya. Selanjutnya hidup yang berkecukupan, yang memulai bekerja atau menjalin sebuah kehidupan yang bisa lebih baik lagi. Di sini ada koin-koin, ada 3 kartu yang melambangkan koin-koin teman-teman. Selanjutnya akan ada sosok yang datang mendekati Nisa Ashifa, tapi sosok ini masih ketertarikan, belum serius. Nah, pada akhirnya Nisa Ashifa juga akan menjalin hubungan dengan seseorang. Sudah 10 kartu, saya ambil 2 lagi ya. Selanjutnya, mampu melewati masalah-masalah yang ada, kurang 1 lagi. Mampu memenangkan sebuah pertarungan. Jadi endingnya di sini nanti Nisa Ashifa bisa hidup lebih bahagia lagi, sekalipun tidak sekaya menjadi istri Alsat Ahmad. Tapi apalah daya ya, memiliki suami kaya, tapi yang kaya orang tuanya, bukan dari Alsat Ahmadnya sendiri. Di sini teman-teman, di baris yang pertama ini ada simbol roda berputar, di mana nasibnya yang tadinya ada impian-impian yang bisa hidup bersama dengan Alsat Ahmad, walaupun pada akhirnya disahkan hubungannya, tapi dia mengalami hidup tertekan di dalam hubungannya dengan Alsat Ahmad ini ya. Banyak sekali perbedaan pendapat, banyak sekali tekanan dan lain sebagainya yang dia alami di sini, tapi dia mencoba bertahan. Makanya selama menikah, selama hamil, dia diam saja dengan harapan hubungan dengan Alsat Ahmad ini bisa lebih baik lagi. Tapi setelah adanya proses justice perceraian, mulailah dia mengeluarkan unek-uneknya di media sosial. Jadi itu dikarenakan tekanan batin yang dialami. Ini ada simbol The Emperor ya, tekanan batin yang sudah dia alami selama menjalin hubungan dengan Alsat Ahmad setelah diketahui dia hamil. Andai kata dia nggak hamil, mungkin hubungan dengan Alsat Ahmad ya biasa-biasa aja. Mungkin juga Alsat Ahmad akan tetap menjalin hubungan cinta segitiga Nisa, Tiara dan Alsat Ahmad. Makanya di sini ketika diketahui hamil, mulailah ada gejolak hidup yang menghadapi tekanan di sini. Harapannya dia bertahan dikarenakan untuk untuk status jabang bayi anaknya. Tapi saya rasa Nisa Ashifa ini orang yang gigih, makanya dia sampai dinikahi, kemudian sampai diresmikan oleh negara. Tentunya itu juga ada perjanjian khusus antara Nisa Ashifa dengan keluarga Alsat Ahmad. Dan disinilah saya merasa Nisa Ashifa sudah berhasil juga menekan dari keluarga Alsat Ahmad, sehingga anaknya atau pernikahannya disahkan oleh negara ya, disahkan oleh negara. Tentunya ada kondisi si anak ini memiliki hak-hak yang sudah dilindungi oleh negara. Tapi di sini nggak bisa dipungkiri, kehidupan selama menjalin hubungan dengan Alsat Ahmad menghadapi kondisi-kondisi tekanan batin, dan layaknya seseorang yang harus bertempur menghadapi keluarga Alsat Ahmad, jadinya harus kuat batin, harus sabar dan lain sebagainya. Dan semuanya itu unek-unek dipendam sendiri, dipendam saja oleh Nisa Ashifa ini. Bahkan kita tahu loh ya, saat ini masalah sudah mencuat. Andai kata Nisa Ashifa mau mencari cuan, ya dia bisa saja untuk hadir di podcast atau hadir di televisi untuk menyuarakan unek-uneknya. Tapi hingga saat ini saya masih belum melihat wawancara Nisa Ashifa di televisi maupun di podcast. Dan itu sungguh-sungguh saya rasa sebuah kebijaksanaan untuk meredam masalah ini.
Jadi Nisa Asifah seperti yang saya bilang tadi, orangnya memang nggak ember, dia lebih memendam perasaannya, lebih merasakan sendiri, dan orangnya ini sangat-sangat kuat kalau dibanding dengan setelah ada proses perceraian. Di baris kedua ini ada kondisi-kondisi kehidupan Syifa Asifah sedikit demi sedikit membaik. Ya, dia bisa mencukupi kehidupannya, hatinya juga sudah mulai agak tenang, dan datanglah seseorang yang menawarkan perasaan cinta kepadanya. Ini yang kita tunggu ya. Seseorang yang datang menawarkan cinta kepadanya, yang pada akhirnya dengan orang ini dia bisa melalui masa-masa sulit, bisa menghadapi hal-hal yang dirasa saat ini begitu meluluhlantakkan hatinya. Jadi teman-teman, akan hadir seseorang dalam kehidupan Nisa Asifah nanti, berawal dari pertemanan yang pada akhirnya berusaha untuk menjalin sebuah hubungan. Dan dengan orang ini Nisa Asifah bisa melewati masa-masa sulit dalam kehidupannya. Jadi seperti itu ya teman-teman, akan hadir seseorang pada kehidupan Nisa Asifah, dan sedikit demi sedikit dia bisa menjalani kehidupan dengan wajar, dengan normal, dan bisa bahagia dengan orang ini. Seperti itu ya teman-teman. Ya, semoga saja hal ini segera terwujud. Jangan lama-lama, karena kita juga gak tega kalau lihat Nisa, juga lihat Tiara Andini, karena mereka ini adalah korban dari perilaku Anshat Ahmad yang kurang bertanggung jawab. Sampai di sini dulu teman-teman, lain waktu kita sama lagi dengan prediksi yang lain.